Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Calon Surga Temboro Madinahnya Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Pencet tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan video tentang informasi Temboro selanjutnya. Tapi jadi nikmat agama ini nikmat besar. Sudah agama, bahkan kita bukan hanya dalam ini negeri terbesar, negeri muslim terbesar di dunia, pulau paling banyak di dunia. Negeri ini kemarin diterangkan seperti diagonal Amerika, satu negeri Amerika. Eropa berapa negeri? Di sini Indonesia ini sama dengan Eropa semua itu. Hanya kalau Eropa itu daratan semua, sini daratan dan lautan. Tapi panjangnya itu mulai dari Aceh sampai Merauke itu berapa jam perjalanan kapal terbang itu? Mungkin sampai 8 jam itu. 8 jam itu sudah ke Mekah itu hanya 9 jam, paling 10 jam, jadi sudah hampir dekat-dekat Mekah. Yaman minimal. Masya Allah. Negeri besar, tapi gimana gitu loh, Masya Allah. Maka kemarin sudah diberikan motivasi, diberikan ini dan itu. Bahkan kalau Mas Saih memandang Indonesia ini, Indonesia punya beberapa keistimewaan. Pertama, negeri muslim terbesar di dunia. Alhamdulillah. Kedua, Indonesia ini sudah punya sifat. Bahwa alam yang dimaksudkan oleh Mas Saih itu sifat apa kita nggak tahu. Hanya punya sifat gitu saja. Tapi model, masa sifat jelek dikatakan Mas Saih? Yang kamu masih sifat baik. Mungkin sifat tawadhu mungkin. Tapi kadang-kadang kitanya apakah tawadhu apakah minder, kita nggak tahu bedanya. Pokoknya Mas Saih menilai kita itu baik, alhamdulillah. Masjidnya paling banyak, penduduknya paling banyak. Dan satu lagi, ini zaman Maulana Yusuf, dia pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah berpesan untuk Indonesia ini. Di waktu itu Salman Bik, Profesor Salman Bik itu masih kecil, nggak tahu negara Indonesia. Dan saya mendengar gini bukan hanya 1 kali 2 kali, mungkin 3 atau 4 kali saya. Satu di antara Salman Bik. Salman Bik belum tahu Indonesia di waktu itu. Waktu Maulana Yusuf cerita tentang Indonesia ini, Profesor Salman, sekarang masih profesor ya, Bayi Salman, ini belum tahu Indonesia dan dia masih kecil. Subhanallah, ini ada makam Rasulullah. Tapi masih ada nikmat yang lebih besar lagi. Nikmat keduniaan, nikmat kesehatan, nikmat agama. Ada nikmat lebih besar lagi, yaitu nikmat usaha agama. Makanya kalau nikmat agama ini masih 1 miliar diberi oleh Allah Ta'ala. Kalau usaha agama ini Masya Allah, Indonesia ini sekitar 200 juta muslimnya. Yang ikut usaha agama ini baru 360 ribu barangkali. Data di tim data 360 ribu dari 200 juta. Kalau yang 40 hari 4 bulan bahkan baru 90 ribu, kurang dari 100 ribu. Ini memang nikmat besar. Jadi kalau nikmat besar itu gak banyak yang diberi. Nikmat jadi penduduk Indonesia banyak, tapi yang jadi kades tinggal berapa? Nanti kades banyak, yang jadi bupati, wali kota bupati ini barangkali tinggal 450. Nanti nikmat jadi gubernur ya tinggal 33 saja. Jadi presiden hanya 1 Indonesia ini. Masya Allah. Nikmat besar, tambah sedikit, tambah besar, tambah dikit. Saya yakin yang di sini sudah 4 bulan semua. Jadi kalau belum 4 bulan, cepat 4 bulan. Nanti bingung mendengar bayan di sini yang bayannya untuk 4 bulan, tahu-tahu baru keluar 3 hari. Gimana ini? Ini agak salah. Bayan untuk 4 bulan ikut mendengar. Nah, ini tinggal karu-karuan. Bingung itu, Masya Allah. Kalau sudah 4 bulan, Masya Allah. Dulu zaman Rasulullah ini ada 4 peristiwa. Pertama adalah orang kencing di masjid. Orang mau kencing
ada tempat yang enak untuk kencing di masjid pojokan, dia mojok langsung kencing. Wah, sahabat marah sahabat. Maka Rasulullah jangan dimarahi. Setelah itu kencing, Rasulullah malah perintah orang lain, bukan perintah kau sudah kencing ambil air, tidak, perintah orang ambilkan air. Diambilkan, disiram, baru dimudzakaroi. Ini masjid, tempat ibadah, tempat ini bukan untuk kotoran. Maka orang ini senangnya sampai berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja, lainnya enggak usah. Keliru lagi. Ini orang enggak tahu dan imannya lemah, maka kencing di masjid. Maka Rasul bagaimana cara menyelesaikannya? Maka menyelesaikannya pertama jangan dimarahi. Kalau ada apa-apa jangan marah dulu. Enggak usah marah, tapi kalau marahin nanti ujungnya dengan orang marah lagi. Kedua, dikecilkan masalah itu. Sudahlah, kalau masalah itu siram saja, udah enggak usah marah, itu siram saja selesai. Setelah itu baru dimudzakaroi. Ini masjid biar tidak terulang lagi. Inilah cara Rasulullah, pendidikan Rasulullah. Ada lagi orang yang lemahnya iman, sudah tahu tapi iman lemah. Sudah tahu tapi orang minta izin pada Rasul untuk berzina. Ya Rasul, izinkan saya berzina. Sahabat akan marah lagi. Jangan biarkan. Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu, boleh? Ya enggak ada orang yang membolehkan ibunya dizina orang. Tidak ya Rasulullah. Begitu pula orang-orang itu enggak boleh punya dizina orang. Bagaimana saudara perempuanmu dizina orang? Boleh? Ya enggak boleh ya Rasul. Bagaimana anak perempuanmu dizina orang? Boleh? Ya enggak boleh ya Rasul. Terus akhirnya Rasulullah pegang dadanya dan doakan semoga Allah Ta'ala selamatkan dari zina. Ini orang lemah imannya, sudah tahu tapi imannya lemah. Semua orang tahu kalau zina itu haram tapi imannya lemah. Minta izin, musyawarah dulu dengan Rasulullah. Jangan-jangan saya tok diperbolehkan. Tahu-tahu tetap nggak boleh. Yang ketiga ini orang yang sudah punya iman kuat tapi belum tahu, datang pakai cincin emas, langsung Rasulullah marah. Dia datang pakai cincin emas, Rasulullah marah. Salah satu kalian masuk di tempat kami membawa bara api diletakkan dalam jari-jarinya, ambil cincin dibuang. Setelah itu Rasulullah pergi, kawannya nyeletuk, ambil itu cincin. Wallahi saya tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh Rasulullah. Ini orang imannya kuat tapi belum tahu, dia nggak tahu kalau pakai cincin emas itu haram. Tapi imannya sudah kuat, Rasulullah marah. Kenapa belum tahu kok nggak tanya dulu itu? Jadi kalau nggak tahu itu tanya dulu, bukan amal dulu baru tanya. Nah ini repoti orang. Banyak orang itu minta fatwa pada saya, ngamal dulu minta diperbolehkan. Ini gimana? Masya Allah. Kalau belum tahu itu tanya dulu, walaupun nggak tahu, ngamal itu tetap dosa, walaupun nggak tahu. Seperti apa itu? Orang pakai helm, wah helm, nggak pakai helm, pakai sepeda motor nggak pakai helm. Polisi prit, apa Pak? Mana helm? Lupa, saya nggak tahu Pak. Sungguh saya belum pernah baca. Saya nggak tahu, sungguh mati Pak. Walaupun bagaimana sumpah kayak apa, nggak pakai helm ya denda. Saya nggak tahu, walaupun nggak tahu, salahnya nggak baca itu loh. Begitu pula kalau kita ini nggak tahu, tanya pada ulama. Bukan mas saya nggak tahu saja biar nggak dosa. Nggak tahu tetap dosa. Yang keempat ini orang sudah tahu dan imannya kuat. Nah ini orang di sini ya. Ditaskil oleh Rasulullah. Di sini ini tempatnya orang untuk ditaskil. Kalau kemarin datang belum niat sekarang ini. Insya Allah ya. Insya Allah. Mulai kemarin insya Allah terus. Tapi nggak berangkat. Insya Allah apa? Maka Allah SWT kami ditugaskan untuk sifat-sifat dai. Bagaimana tentang sifat dai? Beberapa rangkaian, tadi rangkaian sudah ada sifat-sifat dai sedikit yang pernah kami dengarkan di dalam usaha kita ini. Ulama memang banyak. Dalam usaha kita ini ulama besar-besar,
Bukan usaha ini adalah tidak ada ulamanya itu. Memang orang itu kalau mengaku alim itu bodoh. Mangkala anak alimun bahwa jahilun. Kalau saya mengatakan alim ini, saya ini alim, Masya Allah. Imam Sya'roni merasa bodoh, apalagi saya. Jadi saya ini bodoh. Tapi sama dengan kalian juga bodoh semua, bukan saya kok. Ini bodoh. Kalau kalian mengetahui hati saya, kalian tidak mau mendengarkan saya. Karena saya jelek. Oh, Pak Kiai jelek tuh. Iya. Tapi kita sama-sama. Kita sama-sama, kalian juga jelek semua, bukan saya toh, bukan. Kalian juga, Masya Allah. Tapi saya jelek merasa jelek, kalian jelek merasa baik. Nah ini repot ini. Sudah jelek merasa baik lagi. Kalau jelek merasa jelek itu harus meningkatkan diri, memperbaiki diri. Tapi kalau sudah jelek merasa baik lagi. Allah. Pertama adalah al-ulfah wal mahabbah, kesatuan hati. Aslul usul di dalam usaha kita ini satu hati. Kesatuan hati ini Masya Allah. Tertib yang pertama dan utama ini satu hati. Ini adalah Allah SWT. Bagaimana muzakarah satu hati ini kalau diterangkan berjam-jam. Dalam usaha kita ini ajibnya itu bisa diterangkan berjam-jam, bisa diringkas. 6 sifat itu boleh diterangkan sampai 200 tahun nggak selesai, tapi 2 menit pun bisa selesai. Bahkan 1 menit bisa selesai. Ini usaha kita itu kayak gitu, indahnya itu loh. Dan itu tidak ada di usaha lain, itu nggak ada itu ya. Ulfah wal mahabbah. Kesatuan hati kita punya 2 mata, 1 mata untuk melihat kejelekan sendiri, 1 mata untuk melihat kebaikan orang lain. Ada 2 hewan, yang satu ini walaupun dalam lautan sampah, tapi dia akan hinggap dalam bunga-bunga, cari bunga-bunga. Setelah hinggap di bunga, dia akan sopan dalam hinggap di bunga, tidak akan mematahkan tangkai bunga. Setelah hinggap, dia akan mengambil sari-sari bunga, madu dalam bunga itu. Dia akan campurkan antara putik dengan benang sari dan akhirnya berbuah. Itulah kumbang. Masya Allah. Tapi ada satu hewan, walaupun di dalam taman bunga, dia cari telepong-telepong, cari kotoran-kotoran. Dia surung kotoran-kotoran ini, dia makan kotoran itu, namanya kotis. Tahu kotis? Apa itu bahasa Indonesianya? Kotis juga ya? Igas katanya. Masya Allah. Atau yang mudah seperti lalat, walaupun tangan ini, badan ini sehat semua, ada satu koreng, maka lalat akan singgah dalam koreng. Dia akan ngurek-ngurek, akan memperbesar koreng ini, bahkan akan nyebarkan koreng ini kemana-mana. Itu lalat. Maka kita seperti kumbang, jangan seperti lalat. Kumbang ini walaupun di kota metropolitan Jakarta sana banyak kemaksiatan, kita hinggap dalam masjid-masjid. Hinggap di masjid-masjid, hinggapnya pun dengan sopan, bukan langsung dobrak-dobrak, tidak. Minta izin. Setelah di situ kita akan menyerap kebaikan-kebaikan ahli masjid di situ. Dan kita akan benang sari dan putik benang sari kita kumpulkan, maka tumbuhlah antara muhajirin dan ansor, maka timbullah amal makomi. Masya Allah. 99 kebaikan dalam diri kita, 1 kejelekan yang kita lihat kejelekan kita. 99 kejelekan dari orang lain, 1 kebaikan kita lihat kebaikan itu. Kalau kita melihat kebaikan-kebaikan orang lain, setiap orang ini kebaikannya ada semua, apalagi itu dakwah. Setiap orang. Ini ahli fitnah, ini imannya kuat, ini tawaduknya kuat, ini khususnya kuat. Maka kita akan transaksi kebaikan. Mengambil kebaikan dari si tawaduknya, imannya, khususnya ini. Jadi sini transaksi, pasar kebaikan di sini akan saling memberi dan membeli, memberi dan menerima, membeli dan menjual. Itulah dhamma. Kalau kita melihat kejelekan orang, maka kejelekan itu yang akan terkesan pada kita. Kalau kita melihat kebaikan orang, kebaikan itu yang akan terkesan pada kita. Kalau kita lihat kok jelek semua, hitam semua tuh. Kok hitam tuh?
tahu-tahu kacamatanya yang hitam. Orang itu kalau kacamatanya hitam ya nampaknya hitam semua. Ini kok jelek semua jelek. Itu antum yang jelek. Kalau antum jelek maka yang dilihat jelek semua. Kalau antum baik yang dilihat baik semua. Allah, barometer ini teman-teman. Al-ulfah wal mahabbah. Satu hati. Ini doa Allah SWT. Kalau satu hati ini ada kekurangan sedikit, ada kelebihan sedikit, tidak ada persoalan. Tapi kalau sudah pecah hati, kekurangannya durek-durek terus. Masya Allah. Kita dengan istri, maaf, ini ada saja kekurangannya, ada saja ininya. Tapi karena cinta, tidak ada persoalan. Masya Allah. Persoalannya cerai, ini jadi soal nggak takar karuan. Satu hati dengan istri, satu hati. Wa naza'na ma fi suduri min ghillin ihwanan ala sururin mutaqabilin. Orang itu kalau sudah satu hati sudah seperti di surga. Enak, senyum. Tapi kalau pecah hati sudah, Masya Allah. Kawannya banyak yang dilihat yang satu saja yang sakit hati. Seperti penyakit. Sehat semua, yang sakit satu yang dilihat sakit terus. Jadi satu hati ini penting. Ulfah wal mahabbah. Ini Masya Allah. Yang kedua, bagaimana jazbah ini hanya untuk agama. Semangat hanya untuk agama. Orang itu kalau cari dunia semangatnya nggak karu-karuan. Tapi coba kita untuk agama ini semangatnya seperti ahli dunia. Ahli dunia mencari dunia ini sampai di Eropa, sampai di Amerika, sampai meninggalkan istri untuk agama. Masya Allah. Maka jazbah hanya untuk agama. Setannya masuk kalau sudah mentaati. Jadi nikmat agama ini nikmat besar. Sudah agama, bahkan kita bukan hanya Terima kasih